Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Eko Wahyudi, guru PAI di SD Negeri Gunung Reja 02, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Cilacap. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG Daljab Batch 3 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030251667. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, untuk selanjutnya memulai pembelajaran pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Alwi. Di tempat duduk siap rapat doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, Pak Guru ingin mengecek kesiapan belajar kalian. Coba angkat buku dan pulpen kalian. Ya, selanjutnya silakan lihat sekeliling kalian. Apakah sudah bersih? Nah, selanjutnya silakan cek seragam kalian, baju kalian, apakah sudah rapi? Sudah Pak Guru. Baik, berarti kalian semuanya sudah siap untuk belajar hari ini. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, mari kita bersama-sama terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak nanti berdiri tegap sambil semangat. Silakan untuk berdiri. Baik, selanjutnya anak-anak lihat ke papan proyektor. Pernahkah anak-anak melihat gambar ini di logo kemasan makanan atau bungkus jajan? Logo apakah ini? Logo halal. Ya, logo halal. Menurut kamu kenapa bungkus atau kemasan makanan itu perlu ada logo halalnya? Karena untuk membedakan haram dan halal. Nah, yaitu kuncinya pembelajaran pada pagi ini yaitu halal dan haram. Selanjutnya, Pak Guru ingin menampilkan tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti kamu harus bisa menjelaskan definisi halal dan haram dengan tepat. Selanjutnya, dapat menyebutkan dasar hukum halal dan haram secara benar, dapat mengidentifikasi dan menjelaskan sebab-sebab suatu makanan menjadi haram dengan jelas. Nah, selanjutnya sebelum dimulai, Pak Guru ingin mengecek pengetahuan awal kalian melalui asesmen. Asesmen ini nanti melalui link Google Form yang sudah Pak Guru share ke grup WA kelas kalian. Silakan kalian buka dan dikerjakan. Silakan HP-nya dikeluarkan. Kalau sudah silakan dikerjakan masing-masing. Baik, selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti pembelajaran hari ini. Yang pertama silakan anak-anak perhatikan video yang Pak Guru tampilkan di depan. Baik, setelah melihat video tadi, bagaimana pendapat kamu tentang video tersebut? Tidak jadi membeli dan tidak meminumnya. Ya, tidak jadi membeli dan tidak meminumnya karena apa? Karena mengandung babi. Karena mengandung babi. Nah, itulah poin kasus penting yang akan kita pelajari pada pagi hari ini.
Nah, selanjutnya untuk menjawab kasus tadi, Pak Guru ingin mengadakan diskusi kelompok. Nah, untuk diskusi kelompok, tadi sudah Pak Guru bagi kelompoknya. Kelompok yang pertama adalah Mas Alwi, Mas Davi, Mas Alvaro, dan Mas Davi. Baik, setelah dibagi kelompok, Pak Guru akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan bersama-sama. Tolong nanti ketika mengerjakan semuanya harus berpartisipasi aktif. Jangan ada yang melamun sendiri, temannya mengerjakan malah kamu melamun sendiri, nanti semuanya harus berbagi tugas untuk mengerjakan. Nah, dipegang. Baik, selanjutnya silakan perhatikan terlebih dahulu. Petunjuk untuk mengerjakan LKPD ini, yang pertama, bacalah setiap kasus di bawah ini dengan cermat. Kelompok 1 nanti akan membahas kasus yang pertama, yaitu kasus daging impor. Kelompok yang kedua, Mas Kevin nanti akan membahas jajanan dari uang korupsi. Dan kelompok yang ketiga, Mbak Janet dan kawan-kawan nanti akan membahas minuman berenergi. Selanjutnya diskusikan dengan baik apa itu hukumnya, mengapa dihukumi demikian, dan apa tindakan yang harus kalian lakukan. Bagaimana kelompoknya Mas Kevin? Kelompok kasus berapa? Kasus 2, jajanan dari uang korupsi. Nah, di situ itu nanti Ali itu membeli banyak jajan dan mainan, cuma uangnya dari hasil korupsi ayahnya. Nah, nanti kamu menentukan dulu itu apa itu halal atau haram atau subhat, ya, gitu ya. Nanti dicari materinya juga ada di bawah. Nanti dikerjakan dengan baik dengan teman-temannya. Soal kasus yang nomor 3, minuman berenergi. Minuman berenergi ini nanti mengandung zat perisa. Zat perisa itu ada kandungan babinya. Jadi menurut kamu nanti dihukumi apa itu, atau halal atau haram atau subhat. Dan berikan alasannya dan tindakan yang harus dilakukan. Gitu ya. Silakan punya Mas Alwi. Ini Pak, ini suruh nyebutin 3. Ya, menyebutkan 3 alasan kenapa daging yang tadi ada di kasus ini itu kamu sebut haram. Ini kan daging impor. Nah, di situ ada kata-kata beef. Beef itu artinya babi. Kamu sudah menjawab haram, kamu sebutkan alasannya 3 saja. Selanjutnya nanti tindakan yang harus dilakukan apa. Setelah itu nanti sudah selesai kamu presentasikan, gitu ya. Ya. Silakan dikerjakan kembali. Baik, waktu diskusi kalian sudah selesai. Selanjutnya nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Dimulai dari kelompok 1. Silakan Mas Alwi. Kasus 1, daging impor. Suatu hari di sebuah supermarket ditemukan daging sapi impor yang dijual dengan harga sangat murah. Daging tersebut tidak memiliki logo halal Indonesia, namun ada tulisan beef atau babi dan made in USA. Hukum haram. Alasan hukum jelaskan. Baik, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, Mas Kevin, silakan mau bertanya. Mengapa daging tersebut haram? Ya, mengapa daging tersebut haram? Silakan dijawab. Karena babi haram karena zatnya. Gimana, Mas? Babi itu haram karena zatnya. Jadi, babi itu memang sudah haram sejak dari sananya. Sudah diatur sama Allah di dalam Al-Quran. Baik, bagaimana kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Baik, semuanya sudah maju, setiap kelompok, dan semua jawabannya sudah bagus, analisisnya sudah tajam. Intinya dari diskusi kita tadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ada makanan yang haram itu karena memang sudah zatnya haram. Sudah dari sana itu memang haram. Allah sudah mengaturnya di dalam Al-Quran. Misalnya ada babi yang tadi dipresentasikan oleh kelompok 1. Yang kedua, ada yang haram karena cara memperolehnya. Yang tadi dipresentasikan oleh kelompok 2 yaitu uang hasil korupsi. Uang itu halal, tetapi karena uang diperoleh dari hasil korupsi, korupsinya haram, maka uang tersebut menjadi haram. Nah, yang ketiga yang tadi dipresentasikan kelompok 3, minuman berenergi. Jadi minumannya menjadi haram karena terkontaminasi atau tercampur dengan barang haram, yaitu zat perisa, yang dimana zat perisa mengandung alkohol.
Begitu. Nah, selanjutnya untuk menguatkan pemahaman kita bersama, silakan anak-anak perhatikan ke layar monitor. Jadi dari segala yang sudah kita diskusikan tadi, mari kita bahas semuanya kembali untuk menguatkan pemahaman kita. Yang pertama, kalian sebagai seorang muslim harus kenal dulu apa itu halal dan thayyib. Jadi ada makanan yang halal tetapi tidak thayyib, ada makanan yang halal dan thayyib. Apa itu? Yang pertama, halal adalah sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan. Thayyib adalah sesuatu yang baik, sehat, dan bersih. Jadi makanan yang kita makan harus halal dan juga thayyib, yaitu baik. Halal juga baik. Kenapa? Karena kalau halal tidak baik, maka hukumnya bisa saja menjadi tidak halal. Contohnya, uangnya halal tetapi tidak thayyib karena cara memperolehnya salah dengan korupsi, jadi haram. Nah, selanjutnya aturan tentang halal dan haram yang baik, halal yang thayyib dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Jadi kamu wajib memakan makanan yang halal juga baik, thayyib. Selanjutnya, kenapa makanan tadi bisa jadi haram? Satu, makanan itu bisa jadi haram karena zatnya sudah haram dari asalnya. Ada babi, ada alkohol, ada darah. Terus yang kedua, haram karena cara memperolehnya. Misalnya didapatkan dari cara yang tidak benar. Contohnya tadi, uangnya halal tapi diperoleh dengan cara korupsi, menjadi haram. Nah yang ketiga, haram karena pengolahannya atau bisa tercampur dengan haram atau tidak sesuai syariat. Misalnya tadi ada minuman berenergi. Minumannya halal tetapi karena tercampur dengan zat yang mengandung alkohol, maka minuman tersebut menjadi haram. Nah, selanjutnya yang pertama haram karena zatnya, contohnya babi, darah, terus minuman keras dan bangkai hewan yang mati tidak disembelih. Misalnya kamu punya ayam tetapi matinya karena disembelih oleh bapakmu, yaitu halal. Tetapi kalau mati karena penyakit sehingga tidak sampai disembelih, maka ayamnya jadi haram, padahal ayam itu halal, gitu ya. Terus yang kedua, haram karena cara memperolehnya. Meskipun bendanya halal, tapi jika didapat dengan cara yang salah, maka menjadi haram. Contoh, makanan yang dibeli dari uang hasil mencuri, makanan yang didapat dari uang suap atau korupsi seperti yang tadi dipresentasikan. Kamu beli jajan dapat uang, uangnya halal, tapi nek uang itu diambil dengan cara kamu mencuri milik temanmu, maka uangnya menjadi haram. Untuk membeli jajan, jajannya juga menjadi haram. Yang ketiga, haram karena pengolahannya. Makanan halal bisa jadi haram jika cara mengolahnya salah. Misalnya, ayam atau kambing yang disembelih tidak sesuai syariat Islam. Makanan halal yang tercampur atau dimasak menggunakan peralatan bekas bahan haram. Misalnya tadi ayam disembelih, tetapi yang menyembelih tidak membaca basmalah terlebih dahulu atau tidak memenuhi aturan-aturan syariat Islam. Ayamnya menjadi haram walaupun sudah disembelih karena yang menyembelih tidak menggunakan aturan-aturan Islam. Jadi itu tentang makanan, kenapa makanan menjadi haram. Jadi itu 3 pokok poin pentingnya. Yang pertama, makanan bisa menjadi haram karena apa? Zatnya. Yang kedua, makanan bisa menjadi haram karena cara memperolehnya. Yang ketiga, makanan bisa menjadi haram karena salah pengolahannya. Baik, anak-anak, tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya, mari kita simpulkan bersama pembelajaran hari ini bahwa makanan yang halal itu hukumnya apa? Boleh. Sedangkan makanan yang haram hukumnya tidak boleh.
Nah, selanjutnya untuk merefleksikan pembelajaran pagi hari ini, Pak Guru akan membagikan sticky note. Nanti kalian tulis apa hal penting yang kamu pelajari dari pembelajaran hari ini. Nanti ditulis saja di sticky note, setelah itu nanti ditempelkan di papan sticky note yang ada di depan kelas. Baik, luar biasa sekali. Sekarang silakan kalian keluarkan HP kalian akan mengerjakan asesmen sumatif untuk pembelajaran hari ini. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan dalam Google Form itu, nanti yang nilainya tidak sampai 70 akan diremedi, yang lebih dari 70 akan diadakan pengayaan. Silakan untuk dikerjakan, linknya ada di grup kelas. Baik, kalian semuanya sudah mengerjakan asesmen sumatif. Selanjutnya kita akan bertemu lagi minggu depan pada materi bab 5 yaitu jasa Khulafaur Rasyidin bagi dunia. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.